Terima kasih. Jadi memang penggunaan LCS ini berarti kalau sebelumnya kita tailor kepada, volatility dollar as a settlement. Nah, dengan LCS ini kita akhirnya terimpos dengan resiko baru yang berkaitan dengan, tadi, risiko-risiko dari mata uang negara yang di mana kita memiliki agreement untuk local currency settlement. Karena akhirnya volatility dari negara tersebut will be directly affected, dan, magnitude-nya akan bertambah, dengan peningkatan neraca perdagangan. Nah, ini mungkin yang perlu dilihat lagi, dalam kerangka itu karena begitu kita menghilangkan, heavy interlink dengan US dollar, berarti kita akan membuka linkage dengan yang lain. Apakah tadi secara, kontekstual liquidity dari kurs yang di sebelah sana atau kurs dari local currency settlement yang kita agree itu bisa terpenuhi dengan baik, karena salah satu hal yang membuat US dollar itu masih bertengger itu adalah berkaitan dengan likuiditas yang ada. Dan memang kedua terkait tadi yang infrastruktur misalnya yang coba dibangun melalui apa yang dilakukan terutama Bank Indonesia leading di sini kita sangat mengapresiasi sistem transaksi coba dibangun di mana QRIS ini bisa digunakan antar negara-negara ASEAN. Quotation, pencatatan itu mungkin hal-hal lain yang technically harus dicari ruang karena tadi kembali lagi selain tadi liquidity yang tersedia, settlement dalam US dollar ini sifatnya secara biaya itu sudah sangat minimal tadi karena tadi secara quotation aman, sistem transaksi bagus, catatan bagus. Nah ini yang memang harus difikirkan lagi adalah dalam konteks ini dedolarisasi ini kan kerangka besar, tetapi tidak bisa serta-merta kita meninggalkan dolar. Dan kalaupun kita ada komitmen gradually bergeser untuk local currency settlement dengan negara bilateral, kita harus menimbang-nimbang nih waktu kita geser dengan apa namanya other currency di mungkin kalau konteks ASEAN, apakah betul kita ini tidak terimpos dari risiko-risiko yang lain. Dan dalam kaitannya ini mungkin berkaitan dengan stabilitas suatu negara, mungkin menjadi catatan di beberapa negara ASEAN ini dalam sisi politik itu tidak stabil Indonesia, tidak stabil Singapura, dari sisi perekonomian juga naik turun, ada gap di situ. Kita lihat juga dari sisi output, tadi mungkin yang saya disebutkan 5 negara ASEAN yang menjadi tulang punggung, tambah satu mungkin. Jadi memang di situ adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam itu efek dari trade war. Filipina ini efek dari second trade war. Sekarang Filipina lagi mendapatkan flux of investasi, terutama menjadi pusat pusat perdagangan dan pertumbuhan baru untuk menandingi Vietnam. Jadi even within ASEAN itu sendiri ada resiko friksi antara Amerika dan China itu sendiri. Dan mau tidak mau dengan begitu sebetulnya resiko keduanya itu tidak serta-merta keluar. Jadi memang kita harus lebih bijak dalam kaitannya dengan ini, di mana yang sekiranya kita bisa melihat bahwa ada opportunity untuk meningkatkan flux of perdagangan di dua tempat. Dengan situ sebetulnya intinya adalah kita coming up with an idea bahwa ASEAN is a new growth center, tapi yang paling penting adalah grow together, grow stronger. Jadi mungkin bisa sebagai continuation dari recover together, recover stronger. Dan ini yang sebetulnya perlu digalakkan, walaupun memang ada beberapa catatan seperti junta di Myanmar yang sampai sekarang mungkin masih menjadi isu bersama bagaimana Myanmar ini bisa kembali masuk ataupun bisa diajak kerjasama dalam beberapa situasi yang dimana bisa menjamin keberlangsungan agenda di sana maupun stabilitas politik yang ada. Laos, Kamboja saya rasa is actually following and actually benefiting dari misalnya pertumbuhan di Vietnam, pertumbuhan di Filipina dan Indonesia itu sendiri. Jadi saya rasa itu yang harus dilihat lebih jauh dan at the same time kita melihat bahwa di luar berkaitan dengan tight ke US dollar, saya sempat menyampaikan bahwa ini ada juga sebetulnya dari sisi regulatory, dari sisi monetary, dari sisi kedaulatan, di mana kita memastikan bahwa rupiah itu masih digunakan. Dan itu Baik. sebenarnya yang coba didorong oleh Bank Indonesia, termasuk juga pengembangan CBDC, di mana ini jadi menjawab
kepada tantangan atau resiko dari non sovereign based currency settlement seperti blockchain dan cryptocurrency. Baik, Pak Banjarang, Seperti kita itu. tahu juga selama ini kan Amerika Serikat ini kan relatif lebih terbuka begitu dibandingkan dengan banyak negara, dan juga untuk bisa memprediksi volatilitasnya ini sebenarnya banyak institusi juga yang bisa menyimpulkan begitu. Tapi bagaimana dengan negara-negara lain kalau memang kita akhirnya akan menggunakan mata uang lokal dan ada negara-negara yang relatif lebih tertutup? Apakah ini akhirnya tidak menjadi risiko yang lebih besar bagi perdagangan Indonesia? Wah, iya. Jadi saya sepertinya akan mengulang seperti tadi. Memang tadi selain tantangan terkait dengan stability, liquidity, availability dari liquidity yang ada di suatu negara, ada isu-isu operasional dan teknikal, termasuk tadi local quotation, keterbukaan, dan itu menjadi PR bersama. Dan saya rasa dalam kaitannya dengan ini, kita juga harus mendorong terkait dengan monetary authority yang lebih prudent, lebih bertanggung jawab, dan bisa dipercaya. Dan saya rasa ini awal mula dalam kaitannya dengan ini, karena semuanya dasarnya adalah berkaitan dengan prudent settlement, prudent monetary agency, dan saya rasa dari sini sudah tepat Bank Indonesia untuk set up leading in this kind of field, bagaimana melihat proses Bank Indonesia involved, di mana dari selama pandemi ini kalau kita melihat, kalau bahasanya Pak Ferry itu jamunya itu tidak serta-merta dengan suku bunga, dengan berbagai macam instrumen moneter yang ada dan digunakan di beberapa negara, jamunya juga bisa dengan intervensi secara langsung.